Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih yang berada di rumah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang akan saya ambil di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena itu, selama masih ada kesempatan," artinya kesempatan masih terbuka bagi kita, kita masih bernapas, artinya kita hidup, kita sehat, kita kuat. Artinya selagi hari masih siang, di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kemudian di dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 dikatakan, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kita. So keep on living by it." Kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak saja kita berguna dan menguntungkan secara jasmani, kita memberikan profit kepada mereka, kita tidak memberikan keuntungan secara material kepada mereka, tetapi kita melakukan apa yang baik dan menguntungkan kerohanian mereka secara moral. Misalkan memberi nasihat bila salah, memberi kekuatan bagi yang lemah, memberi motivasi, memberikan penghiburan dengan dasar firman Allah dikala kita dalam keadaan susah, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kalau malam tiba, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Malam di sini berbicara bahwa kalau kita meninggal dunia, tidak ada orang yang meninggal dunia bisa berdiri, lantas berjalan, lantas melakukan hal-hal yang baik kepada manusia. Tidak bisa. Ya. Di dalam hal yang baik yang dapat kita ambil, kita contoh dari Yesus. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia selalu berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Lukas 6 ayat 35, firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka." 1 Tesalonika 5 ayat 15, "Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Ibrani 13, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang dikehendaki Allah, yang berkenan kepada Allah." 3 Yohanes 1 ayat 11, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah." Sekarang kita hidup di ujung dari akhir zaman. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-9, "Sekaranglah masanya atau waktunya itu." Masa yang sukar itu sekarang ini. Tanda-tanda zaman telah menyatakannya. Apa saja itu? Kita melihat kejahatan itu semakin progres, dia progres maju, sampai pada puncaknya kejahatan itu akan nyata. Bala sampar atau pestilence, wabah, epidemik yang terjadi di mana-mana dan menularkan satu sama lain, dan banyak sekali, bahkan puluhan ribu di seluruh dunia ini. Kalau dihitung-hitung saya tidak tahu ada berapa banyak, puluhan ribu orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, kita melihat belalang. Belalang itu datang dan merusak tanaman-tanaman di ladang atau di kebun. Kita juga memperhatikan bahwa teknologi komunikasi, teknologi informatika begitu cepat sekali berkembang dengan adanya gadget, dengan adanya iPad, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Supaya kita tahu
bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan Tuhan menyatakannya lewat tanda-tanda zaman. Siapa yang memberikan tulah itu? Yang memberikan tulah itu bukan iblis. Yang memberikan tulah itu adalah Tuhan sendiri. Buktinya di mana? Kita bisa melihat itu di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Saudara bisa baca itu Kejadian 12 ayat 17. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Keluaran 32 ayat 35. Tuhan menulahi bangsa itu. Masih banyak lagi ayat yang lain, tapi saya hanya ambil itu saja. Jadi tulah itu Tuhan yang datangkan. Maka itu kita berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya tulah itu Tuhan lalukan dari negeri ini. Ada maksud Tuhan berikan tulah itu supaya banyak orang yang fasik itu bertobat. Dan orang fasik bukan saja orang yang di luar gereja, tetapi di dalam gereja pun kalau orang-orang percaya, mengatakan dirinya percaya dan ber-KTP Kristen, tetapi kalau dia tidak bertobat, itu boleh dikatakan dia sebagai orang fasik. Karena itu lekas-lekaslah bertobat, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Inilah sebabnya teknologi informatika diberikan justru di hari-hari yang terakhir ini, supaya manusia dapat melihat kejadian-kejadian yang dahsyat yang sedang terjadi. Nah, Galatia 6 ayat 10 itu adalah berbicara juga mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena apa? Hari ini sudah gelap, jauh malam. Ya, kata kitab 2 Korintus 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Ya, Roma 13 ayat 11 mengatakan keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya kira itu supaya kita saudara mengerti bahwa selagi kita ada kesempatan berbuat baik, bukan saja kita memberi duit, kita memberi hal-hal materi, barang-barang, tetapi lebih daripada hal moral. Ya, saudara, ini yang perlu kita lakukan bagi saudara-saudara seiman secara khusus dan bagi juga orang-orang lain. Sekian firman Tuhan, kiranya diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan, dan Tuhan kiranya membuka hati mereka supaya mereka dapat menerima firman ini dan mereka boleh mengerti, memahami firman Tuhan bahwa kita harus berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.